Kronologi tewasnya prajurit TNI Pratu Farhan Syauqi Marpaung yang diduga dianiaya seniornya berpangkat Kopral TNI dibongkar ayah korban, Zakaria Marpaung. Menurut Zakaria, putranya sempat melawan saat oknum Kopral TNI tersebut diduga melakukan tindakan penganiayaan. Dugaan penganiayaan terhadap Pratu Farhan itu terjadi saat ia menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pratu Farhan Syauqi Marpaung merupakan anggota Batalion Infanteri 113 Strip Jaya Sakti Aceh. Bila melihat dari kepangkatannya, Pratu Farhan Syauqi Marpaung ini kemungkinan lulus sekolah calon tamtama atau secaba sekitar 2023-2024. Adapun Batalion Infanteri 113 Strip Jaya Sakti, Yonif 113 Strip JS, tempat Pratu Farhan Syauqi Marpaung berdinas, merupakan satuan militer TNI AD di bawah Kodam Iskandar Muda, Kodam IM, wilayah Aceh. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunmedan.com, ayah Pratu Farhan, Zakaria Marpaung, tak menyangka anaknya pulang dari Papua dalam keadaan tak bernyawa. Zakaria pun menceritakan kronologi putranya tewas, berdasarkan keterangan dari sepupu korban. Bukan gugur di medan tempur melawan musuh, melainkan diduga tewas akibat penganiayaan seniornya sendiri saat menjalankan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Meski meninggal dunia, namun Zakaria sempat bangga terhadap putranya itu, lantaran sempat melawan dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan seniornya tersebut. Kabar duka itu pertama kali diterima Zakaria dari sepupu korban. Ia diberitahu bahwa anaknya sempat sakit dan menghangatkan badan di dekat perapian. Tak lama kemudian, seorang senior berpangkat sersan datang menanyakan kondisi Pratu Farhan. Kami dapat informasi dari sepupunya, anak kami ini sakit lalu menghangatkan badan di dekat perapian. Kemudian datang seniornya berpangkat sersan menanyakan, dibantunya untuk mengusulkan. Jelas ayah korban, Zakaria Marpaung, Jumat 2 Januari 2026. Namun situasi berubah. Menurut penuturan keluarga, datang senior lain berpangkat kopral yang kemudian diduga melakukan kekerasan. Pratu Farhan dipukul menggunakan ranting dan dipaksa melakukan sikap taubat. Setelah dia tunduk taubat, lalu dia ditendang. Dia melawan. Aku bangga dengan anakku ini. Dia berani melawan membela nyawanya di depan seniornya berpangkat kopral, kata Zakaria dengan suara bergetar. Sebagai orang tua, Zakaria tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai sesama prajurit TNI seharusnya saling menjaga, terlebih saat bertugas di wilayah rawan seperti Papua. Yang aku kecewakan, anakku mati di tangan sesama TNI, bukan di pucuk senjata separatis. Di bawah tangan dan kaki seorang kopral TNI ini yang sangat kurang ajar. Tidak ada yang tidak tugas yang namanya ke Papua. Mereka menyambung nyawa di sana, katanya. Zakaria menyebut perbuatan tersebut tak bisa ditoleransi. Alih-alih menjadi penguat dan pelindung bagi junior, senior justru diduga menjadi penyebab hilangnya nyawa anaknya. Belum kering makan pradalaki, kini masuk lagi makam Pratu Farhan Syauqi Marpaung. Sampai kapan anak-anak ini gugur di tangan sesama seragam TNI? Pungkasnya. Tangis Marsinah, ibu Pratu Farhan, anggota TNI yang meninggal dunia saat bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, pecah saat menceritakan tentang sang anak. Sang ibu tampak tak kuasa menahan duka. Tubuhnya sedikit terkulai dengan kepala mendongak ke atas, mulut terbuka lebar seolah meluapkan ratapan yang tertahan. Air mata dan jeritan kesedihan menyatu dalam ekspresi wajahnya yang menggambarkan kehilangan paling dalam seorang ibu terhadap anaknya. Dengan kedua tangan, ia mendekap erat bingkai foto Pratu Farhan. Potret sang anak mengenakan seragam loreng TNI, seolah tak ingin melepaskan kenangan terakhir. Pelukan pada foto itu menjadi simbol ikatan batin yang terputus secara tragis, sekaligus penyangga di tengah ambruknya perasaan. Setiap tarikan nafasnya tampak berat, menggambarkan amarah, pilu, dan ketidakpercayaan atas kepergian sang anak. Dia menelpon saya sebelum meninggal itu. Dibilangnya, "Tuah sakit, Mak. Kayaknya tipes atau malaria. Tapi Tuah baik-baik aja di sini, Mak," ujar Ibu Pratu Farhan, Marsinahwati Silalahi,
Jumat 2 Januari 2026. Tapi anakku tetap aja dipukul, dianiaya sama kopral itu. Tak percaya orang itu, anakku sakit. Katanya sambil tubuh terkulai tak berdaya. Marsinah tidak menyangka bahwa anaknya telah meninggal dunia dalam tugas yang bukan lain diduga di tangan seniornya sendiri. Keluarga Pratu Farhan trauma dengan pakaian dinas TNI usai anaknya meninggal diduga dianiaya senior. Prajurit penjaga perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini terpaksa gugur di bawah tangan diduga seniornya yang berpangkat kopral saat sedang bertugas. Pratu Farhan Syauki Marpaung dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 31 Desember 2025 yang diduga di bawah tangan seniornya yang berpangkat kopral saat sedang bertugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Ayah Pratu Farhan Syauki Marpaung, Zakaria Marpaung, mengaku mendapatkan kabar dari keponakannya yang juga bertugas di satuan TNI. Kabur tersebut membuat jantung Zakaria nyaris terhenti karena mendengar nyawa anaknya meninggal bukan di ujung senjata kelompok separatis, melainkan di bawah tangan seniornya sendiri. Aku bicara hari ini bukan hanya untuk anakku Pratu Farhan Syauki Marpaung, tapi untuk anak-anak semua yang berada di level terendah di TNI atau Tamtama. Ujar ayah korban Zakaria Marpaung Jumat 2 Januari 2025. Katanya, Tamtama hingga saat ini masih menjadi bahan bulian bagi para seniornya, sehingga tidak menutup kemungkinan hingga menjerengus ke kekerasan. Aku bukan soal sebagai ayah Pratu Farhan Syauki, tapi aku mewakilkan mama-mama, ayah-ayah yang anaknya saat ini mengabdi di TNI. Di mana tanggung jawab seorang pemimpin? Katanya. Ia mengaku bangga anaknya dapat menjadi TNI, sebab keluarga besarnya berasal dari Satuan Loreng Hijau dan Satuan Coklat Polri. Namun, dia mengaku trauma dengan pakaian dinas TNI setelah anaknya diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya. Seragam TNI itu adalah seragam kebanggaanku, seragam kebanggaan anakku, tapi aku berharap jangan ada yang pakai baju dinas TNI untuk ke rumah duka kami ini. Aku trauma, katanya. Apabila melihat pria berpakaian dinas, ia mengira bahwa yang datang adalah terduga pelaku berpangkat kopral. Aku kalau melihat orang berpakaian dinas, aku merasa kalau yang datang itu si kopral kurang ajar itu, ungkapnya. Kalau tidak, jumpakan aku dengan kopral kurang ajar itu. Biar beradu nyawa aku juga sanggup dengan dia itu, pungkasnya.